Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiaranto, NPM 252201035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta buta pada sel hewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta buta yang ada pada sel hewan. Yang pertama ada vesikel pinositotik, adalah vesikel kecil yang dibentuk dari membran sel selama proses pinositosis, yaitu penyerapan cairan ekstraseluler dan molekul terlarut ke dalam sel. Fungsi utamanya adalah menyerap cairan dan molekul terlarut dalam jumlah kecil dari lingkungan luar sel untuk berbagai keperluan, seperti penyerapan nutrisi, misalnya lemak dan vitamin di usus halus, pembuangan limbah, pengawasan imun, dan transfer kekebalan dari ibu ke janin. Selanjutnya ada lisosom, merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terletak pada sel eukariotik. Bagian ini berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Yang ketiga ada vesikel Golgi, adalah kantung kecil bermembran yang terbentuk dari aparatus Golgi dan berfungsi dalam penyimpanan serta pengangkutan zat-zat seperti protein, hormon, dan enzim baik di dalam sel maupun untuk dilepaskan keluar sel melalui eksositosis. Vesikel ini berperan penting dalam jalur sekresi seluler, membawa molekul yang telah diproses oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi ke tujuannya. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar atau REK, adalah organel bermembran yang memiliki ribosom pada permukaannya sehingga terlihat kasar, dan berfungsi utama dalam sintesis, pelipatan, modifikasi, dan pengangkutan protein yang ditunjukkan untuk dikirim ke organel lain, dimasukkan ke membran sel, atau diekspor ke luar sel. Untuk yang kelima ada retikulum endoplasma halus atau RE halus, adalah organel sel eukariotik yang berfungsi dalam metabolisme lipid dan karbohidrat, sintesis hormon steroid, menyimpan dan pelepasan kalsium, serta detoksifikasi racun dan obat-obatan. Yang keenam ada membran sel, adalah bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak atau lipid dan protein atau lipoprotein. Fungsi membran sel melindungi sel, mengatur keluar masuk zat penerima rangsangan dari luar. Yang ketujuh ada mitokondria, adalah organel terbesar yang merupakan mesin dalam sel. Mitokondria berbentuk mirip dengan cerutu yang memiliki dua lapis membran yang lekuk-lekuk dan dinamakan kritas. Fungsi mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP, respirasi seluler. Yang kedelapan ada aparatus Golgi, adalah organel seluler kompleks yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan, pemilihan, dan pengemasan protein dan lipid untuk diangkut ke lokasi akhir mereka di dalam sel atau diseleksikan keluar sel. Fungsi utamanya adalah memodifikasi, menyortir, dan mengirimkan molekul-molekul ini, serta menyintesis beberapa molekul lipid dan polisakarida, seperti yang ditemukan pada dinding sel tumbuhan.
Yang kesembilan yaitu nukleolus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA. Fungsi nukleolus bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-10 ada nukleus, adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel baik itu metabolisme hingga ke pembelahan sel. Fungsi nukleus untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, menyimpan informasi genetik, tempat terjadinya replikasi. Yang ke-11 ada sentriol, adalah struktur pembentukan tabung yang dapat ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi sentriol adalah proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle, berperan membentuk silia dan flagela. Yang ke-12 yaitu mikrotubulus, adalah organel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariotik dan berbentuk silindris panjang yang berangka dengan diameter dalam kurang lebih 12 nm dan diameter luar 25 nm. Fungsi melindungi sel, memberi bentuk sel. Yang ke-13 yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus dan organel, serta sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Fungsi sitoplasma yaitu tempat berlangsungnya metabolisme sel, sumber bahan kimia sel. Dan yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Fungsi tempat berlangsungnya sintesis protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.